Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez mengkritik anggapan bahwa Alex Marquez berada di MotoGP hanya karena nama besar sang kakak. Untuk pertama kalinya dalam karir kelas utama mereka akhir pekan ini di MotoGP Qatar, Alex Marquez tiba sebagai pemimpin kejuaraan. Dia unggul 1 poin dari Marc Marquez di puncak klasemen MotoGP setelah finish P2 di seluruh 6 balapan sejauh ini. Marc tersingkir dari posisi terdepan di GP Amerika lalu kehilangan start sempurna dan keunggulannya, dengan saudaranya menjadi pesaing dan ancaman untuk memenangkan setiap balapan. Marc menegaskan bahwa mereka telah semakin dekat. Saat ini hubungan itu semakin erat karena kami berbicara dalam bahasa yang sama. Kadang-kadang ketika Anda menang dan teman Anda atau saudara Anda dalam kasus ini finish di urutan ke-10 dan ada perbedaan 8/10 per putaran atau perbedaan 1 detik, maka sulit untuk berbicara tentang hal yang sama karena kamu berada di jalan yang berbeda, tapi sekarang kita sangat dekat. Saya senang karena dia pantas mendapatkannya selama karirnya. Saya banyak membaca dia adalah saudara Marc, dia hanya di MotoGP karena dia adalah saudaranya. Tidak, dia adalah juara dunia 2 kali dan ia berbakat, namun ia butuh waktu dan saat dia menemukan sepeda yang cocok dengan gaya berkendaranya, dia mampu melaju dengan sangat cepat. Dia akan memenangi balapan tahun ini mungkin di Qatar dan dia akan cepat di sini. Saya senang untuknya, tapi di lintasan balap saya akan membela warna merah dan dia akan membela warna grey sini. Namun hal baiknya adalah kami berdua membalap untuk Ducati dan kami dapat membicarakan detail-detail kecil, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari Crash. Keduanya berbagi garasi Gresini musim lalu saat Marc menyesuaikan diri dengan motor Ducati setelah bertahun-tahun bersama Honda. Meski Marc kini telah melangkah ke mesin spesifikasi pabrik, Alex juga membuat peningkatan signifikan di Ducati GP24. Pertarungan keduanya di garis depan dalam ke-6 balapan sepanjang 3 putaran pertama telah menimbulkan kegembiraan, akan tetapi mungkin juga kebingungan yang canggung dalam keluarga Marquez, dan Marc Marquez pun mengakuinya. Ibu saya bercanda dan mengatakan hati-hati saat menyalip. Jika saya perlu berbicara dengannya, kami akan mencoba. Tidak ada yang ingin membuat kesalahan, tidak hanya dengan saudara Anda tetapi juga dengan lawan lainnya, karena itu berbahaya bagi diri Anda sendiri dan bagi pengendara lain. Ini adalah balapan dan mereka tahu betul tentang resikonya, namun mereka sangat senang sekarang. Mereka tidak tahu nasihat apa yang harus diberikan kepada kami, tetapi yang jelas mereka berkata teruslah maju, tutup Marc Marquez. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo memberikan reaksinya usai mampu menembus start dari barisan depan pada MotoGP Qatar 2025. Penampilan menjanjikan ditunjukkan Quartararo pada sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2025. Dalam sesi itu ia melejit untuk mengamankan posisi ketiga dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 50,759 detik. Quartararo hanya tertinggal 0,260 detik dari Marc Marquez yang keluar sebagai yang tercepat. Bisa dapat start dari barisan depan jadi hal yang menggembirakan bagi Quartararo mengingat situasi timnya yang kini sedang kesulitan. Ini jadi front row pertama dari Fabio Quartararo sejak terakhir kali mendapatkannya pada seri Belanda 2022 lalu, membuat juara dunia MotoGP 2021 itu linglung karena kembali merasakan atmosfer semacam ini. Meski merasa senang, Quartararo tidak menutup mata bahwa motor Yamaha M1 yang masih belum memuaskan. Dengan kecepatan Yamaha yang belum mumpuni, ia menyudahi sesi sprint race MotoGP Qatar 2025 di urutan kelima. Sudah lama sekali saya tidak melihat tayangan TV dan tidak melihat apa-apa. Saya mungkin sudah finish keempat, kelima, keenam saat ini. Saya pergi ke pit melihat mekanik saya di sana, rasanya seperti berada di barisan depan. Saya bahkan tidak ingat namanya, jadi saya senang meski ritmenya tidak terlalu bagus, tapi penting untuk memulai dari depan. Kami mengalami beberapa masalah dengan ban soft, jadi akan sulit untuk menggunakannya di sprint. Kami banyak menggunakan ban itu, tapi saya rasa kami akan mencoba memberikan yang terbaik.
Saya tidak tahu di posisi berapa kami akan finish, tapi saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya sejak lap pertama hingga terakhir untuk finish sejauh mungkin di depan. Kami memiliki rata-rata kecepatan yang tidak buruk tapi tidak terlalu bagus, jadi saya rasa kami tidak perlu berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Hari ini adalah mencoba untuk mendapatkan awal yang baik, tidak untuk mendapatkan awal yang sempurna tapi awal yang baik, dan saya pikir itu sudah cukup, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dilansir dari Motosan. Legenda balap MotoGP, Valentino Rossi akhirnya buka suara tentang rumor merekrut Pedro Acosta ke tim Pertamina Enduro VR46 untuk MotoGP musim depan. Pertamina Enduro VR46 jadi tim yang dihubung-hubungkan dengan Pedro Acosta di tengah masalah yang dialami di KTM, di mana Acosta dihantam fakta bahwa jenama asal Matigoven itu sedang menghadapi kesulitan finansial. KTM hampir dinyatakan pailit karena utang sebesar 2 miliar euro atau 38 triliun rupiah. Meski selamat dengan dikabulkannya permohonan restrukturisasi, KTM masih terseok-seok di MotoGP dengan proyek balap yang sejauh ini manis di mulut saja. Performa kurang kompetitif dari motor KTM memicu kegerahan dari Pedro Acosta. La Gazzetta dello Sport bahkan melaporkan bahwa The Doctor melihat Acosta sebagai sosok anti Marc Marquez, pembalap yang bisa mengalahkan si alien. Acosta mencuri sensasi setelah sukses dengan meraih gelar juara Moto3 dan Moto2 dalam 3 musim. Pada balapan keduanya di MotoGP, Acosta sudah melesat hingga mengasapi Marquez dan Bagnaia untuk podium pertamanya. Walau belum meraih kemenangan, fakta dia cuma berjarak 2 poin dari rider terbaik KTM di musim debut membuktikan talentanya di atas rata-rata. Pedro Acosta pun diyakini bahwa tidak akan menemui masalah besar jika dirinya ingin hengkang. Meski statusnya tim satelit VR46 adalah satu-satunya yang menerima dukungan pabrikan dari Ducati yang sedang mendominasi, sementara itu Rossi memilih untuk tidak memberi petunjuk soal gosip rencana kedatangan Acosta ke timnya. Di antara kedua pembalap tim VR46, posisi Franco Morbidelli lebih terancam karena kontraknya akan selesai pada akhir tahun ini, sementara Di Giannantonio menerima kontrak langsung dari Ducati dengan durasi 2 musim hingga 2026. Namun secara hubungan personal Morbidelli lebih dekat karena merupakan pembalap paling senior besutan Rossi, berbeda dengan Di Gia yang lebih dekat dengan Fausto Gresini dan bahkan tidak berlatih secara rutin dengan geng VR46 di Tafulia. Dinamika di tim VR46 makin menarik karena musim ini Morbidelli tampil lebih baik dari Di Gia. Setelah bergantian mencetak podium pertama musim ini, Morbidelli mencuri perhatian lagi dengan memuncaki catatan waktu pada hari pertama GP Qatar. Saya sangat menyukai Pedro Acosta dan menurut saya dia adalah seorang pembalap yang sangat fantastis dan dia masih sangat muda juga memiliki talenta yang sangat luar biasa. Sekarang masih terlalu cepat untuk membicarakannya karena kami juga sangat bahagia dengan Franco Morbidelli dan dengan Fabio Di Giannantonio juga karena mereka adalah bagian dari kami. Kami telah berkembang bersama, jadi mari kita lihat nanti, kata Valentino Rossi, sebagaimana dilansir dari La Gazzetta dello Sport.